Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Boleh diiringin ya? Diiringin saja, terserah lagunya apa. Silakan. Bapak Ibu, saya mau sambut Bapak Ibu semua. Welcome home Bapak Ibu. Dengan sukacita saya menyambut kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini. Jadikanlah gereja di tempat mana Bapak Ibu beribadah ini menjadi rumah kedua, di mana Bapak Ibu semua bisa merasakan kehangatan, kekeluargaan yang bisa Bapak Ibu rasakan yang ada di tempat ini. Baik, hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13. Ini menceritakan tentang kasih Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ini dikenal dengan perikop yang bicara, atau pasal yang dikenal bicara tentang soal kasih. Dan dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7 di sana dikisahkan ada 13 karakter dari kasih itu sendiri. Dan kasih ini menjadi sorotan utama karena kasih adalah itu berbicara soal Allah sendiri yang adalah kasih. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, ayat ke-4 ini dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu, tentang kasih itu sabar ini sudah pernah dibahas di tahun lalu ketika saya membicarakan soal tentang bagaimana kita bisa menerima orang itu secara apa adanya. Yang bisa membuat kita menerima orang secara apa adanya itu namanya kasih sabar. Sabar sehingga kita bisa merangkul orang, sabar kita bisa menerima kekurangan orang, dan seterusnya. Nah, hari ini saya mau membahas tentang karakter yang kedua, yaitu tentang murah hati. Kasih itu murah hati. Mungkin selama ini yang kita pahami tentang murah hati adalah bahwa murah hati ini berbicara soal gimana kita berbagi sama orang, memberi bantuan sama orang, menolong orang yang sedang berkebutuhan atau yang sedang berkesusahan. Dan seringkali itu semua dikaitkannya dengan bantuan finansial. Nggak salah Bapak Ibu, memang itu adalah bagian dari yang namanya kasih yang disebut dengan murah hati ini. Tetapi itu bukan satu-satunya. Karena kasih murah hati ini jauh lebih luas. Memang memberikan bantuan, memberi pertolongan, berbagi, tapi nggak hanya dalam area finansial saja. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan yang namanya kasih murah hati ini. Banyak hal yang bisa kita bagikan, banyak hal yang bisa kita berikan selain dari yang namanya finansial. Karena kalau hanya sekadar finansial, nanti kita sebut ini adalah dermawan. Dan untuk hal ini Bapak Ibu memang kita harus lakukan. Terlebih dalam area yang Alkitab sedang tunjukkan. Saya akan tunjukkan sama Bapak Ibu. Kita lihat dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 36. Dari perikopnya saja sudah cukup menarik, karena perikopnya ini disebutkan bahwa kasihilah musuhmu. Yuk kita lihat ya. Ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Alkitab bukan berkata bencilah musuhmu. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik, bukan berbuat jahat, bukan membalas dengan kejahatan kepada orang yang membenci kamu. Kemudian mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ada orang mengutuk kita, Alkitab bilang kita harus memberkati mereka. Kemudian berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, bukan dibalas dengan caci maki lagi, tapi doakan mereka. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini menunjukkan sebetulnya bahwa kejahatan itu dikalahkan bukan dengan kejahatan lagi, tapi kejahatan itu dikalahkan dengan kebaikan. Itu yang Alkitab sedang tonjolkan. Kemudian, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian pada mereka. Ini golden rule-nya, aturan emasnya. Apa yang orang lain, yang kita pengen orang lain perbuat sama kita, perbuatlah hal seperti itu juga sama orang lain. Ayat 32. Nah, ayat 32 sampai 34 ini cukup menarik. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Artinya nggak ada jasa apa-apa dari kita. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kemudian, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Nggak ada juga Bapak Ibu. Kalau kita berbuat baik sama orang berbuat baik, namanya balas budi. Kalau kita berbuat kasih kepada orang yang telah mengasihi kita, namanya berbalas kasih.
Itu nggak ada andil apa-apa dari kita. Itu hal yang lumrah artinya. Tapi kalau ada orang yang melakukan begini, orang berbuat baik, kita balas dengan jahat. Nah, ini berarti bukan lumrah lagi. Ini di bawah standarnya Bapak Ibu. Kemudian ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Tadi sudah ya, ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Itu standar sekali Bapak Ibu. Kita pikir kita sudah berbuat baik kalau kita lakukan yang seperti itu. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Ayat 35 perhatikan, tetapi kamu, kita Bapak Ibu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Wow Bapak Ibu, maka Bapak Ibu, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu seperti apa? Bukan cuma orangnya karena diberi sama kita lalu dia nggak ngucapin terima kasih, bukan seperti itu maksudnya. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu, Bapak Ibu sudah berbuat baik sama orang ini malah balas sama Bapak Ibu kejahatan. Bapak Ibu sudah berbuat baik sama orang ini, Bapak Ibu malah difitnah, diomongin di belakangnya. Itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi Tuhan itu baik loh sama orang-orang seperti itu. Bahkan Tuhan sendiri berkata begini, Tuhan tidak mengharapkan kematian dari semua orang fasik. Yang diharapkan sama Tuhan pertobatannya, untuk kemurahan hatinya Tuhan. Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 36 perhatikan, hendaklah kamu, kita, murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi ternyata ayat 36 sebagai ayat penutup dari perikop ini, itu jelas sekali menjadi sebuah kesimpulan dari semua bacaan yang tadi. Kesimpulannya adalah bahwa semua yang tadi diuraikan itu berbicara tentang karakter dari kasih yang namanya murah hati. Jadi murah hati ini bukan cuma sekedar berbagi uang, berbagi menolong orang yang kesusahan, membantu memberikan keuangan kita kepada orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Itu bagiannya iya, tapi bukan satu-satunya. Tapi kualitas kemurahan hati seseorang akan nampak ketika kita memberikan sesuatu yang berharga bagi kita kepada orang-orang yang kita anggap tidak layak menerimanya. Itu murah hati Bapak Ibu. Saya ulangi ya, karena ini adalah definisi murah hati. Jadi murah hati itu adalah sesuatu yang kita berikan yang berharga bagi kita kepada orang-orang yang kita anggap nih, orang itu gak layak menerima kebaikan dari kita, tapi kita berikan samanya. Sesuatu yang berharga itu bisa berkat, sesuatu yang berharga itu bisa pertolongan, sesuatu yang berharga ini bisa doa, sesuatu yang berharga ini bisa bantuan, perbuatan baik dan sebagainya. Tapi kita tujukan bukan kepada orang yang layak. Kalau kepada orang yang layak adalah orang yang telah berbuat baik sama kita, dia layak. Nah itu Bapak Ibu. Kalau kita tujukan sama orang yang telah berbuat baik lagi sama kita, nah kita anggap itu layak. Tapi ini ditujukan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Siapa yang tidak layak itu? Orang yang telah menyakiti hati Bapak Ibu, orang yang telah menikung Bapak Ibu dari belakang, orang yang telah merugikan kita, orang yang telah memfitnah kita, orang yang mungkin gini kurang ajar sama kita dan seterusnya, orang yang telah menimbulkan rasa luka kepada kita. Jadi ini ternyata Bapak Ibu, ini ada kaitannya erat sekali dengan apa yang pernah saya sampaikan di bulan Januari kemarin tentang berdamai dengan masa lalu. Gimana bisa berdamai beres dengan masa lalu dengan orang-orang yang menimbulkan luka bagi kita di masa lalu? Dengan yang namanya kasih murah hati ini. Jadi kasih murah hati ini akan memampukan kita untuk tidak hidup dalam kekecewaan, akan memampukan kita untuk tidak hidup dalam kemarahan, akan memampukan kita untuk tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam keinginan membalas dendam. Itu namanya kasih murah hati. Semakin kualitas kasih murah hati kita semakin akan nampak punya kualitas yang tinggi
ketika Bapak Ibu hendak menunjukkan pemberian itu kepada orang yang menurut Bapak Ibu semakin tidak layak, orang itu menerimanya. Karena sudah begitu besar perbuatan buruknya yang telah dia lakukan sama kita. Karena telah terlalu banyaknya sikap-sikap yang tidak pantas yang orang itu telah buat sama kita. Tapi kita mau tunjukkan pemberian berharga kita kepada orang-orang tersebut. Maka kualitas murah hati kita itu semakin jempolan Bapak Ibu. Semakin serupa dengan Kristus. Bukankah Kristus juga begitu Bapak Ibu? Bukankah Allah Bapa yang kita sembah juga adalah begitu? Karena tadi ayat 36-nya berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak kita ini murah hati. Dia menebus dosa Bapak Ibu waktu kita masih seteru loh Bapak Ibu. Waktu kita masih jadi musuhnya karena ada dosa. Waktu kita masih jatuh dalam dosa, dia tebus kita di sana. Dia terima kita bukan waktu kita sudah jadi baik. Dia terima kita, dia kasih kita bukan karena kita sudah jadi orang yang benar. Justru kita dibenarkan sama Tuhan. Itulah Tuhan Bapak Ibu. Dan kita mau belajar seperti itu. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu ke depan ke sini sebentar. Kalau saya kasih ada namanya bottom line di sini. Ada sebuah garis standar, patokan. Ini menjadi sebuah palang standar di mana dunia ada di tempat ini. Di garis ini di mana baik dibalas dengan baik, dunia melakukannya. Di garis ini di mana kasih dibalas kasih, dunia melakukannya. Di sini adalah juga mungkin jahat dibalas jahat, itu juga dunia melakukannya. Bapak Ibu kasih yang namanya murah hati itu adanya di sini, di atas daripada garis ini. Nah ini Bapak Ibu, perhatikan. Kasihi musuhmu yang gak pantas tadi untuk dikasih, di sini adanya. Kalau kita hanya mengasihi orang yang pantas, adanya di garis ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengasihi orang yang menurut kita gak pantas dikasih, adanya di sini. Berbuat baik sama mereka, adanya di sini. Bukan membalas kejahatan mereka, tapi berbuat baik sama mereka, ada di sini. Berdoa bagi yang mencaci kamu, adanya di sini. Perhatikan tuh, berkati yang mengutuki, adanya juga ada di sini Bapak Ibu. Dan seterusnya. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya belajar ada di area ini. Tapi seandainya kalau kita membalas kebaikan dengan kejahatan, itu adanya di bawah Bapak Ibu. Di bawah garis ini. Di bawah standarnya dunia. Kalau kita balas jahat dengan jahat, itu namanya sama jahatnya. Makanya kita bilang begini, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau ada seteremu yang lapar, kata Paulus, kalau seteremu lapar, kamu beri makan. Itu adanya di sini Bapak Ibu. Kalau seteremu yang lapar bukan berarti kita abaikan, adanya di sini, kita beri makan. Kalau seteremu haus, beri dia minum. Dengan cara demikian kata firman Tuhan, kamu sedang memberikan bara api di atas kepalanya. Oh kalau begitu Pak, kalau ada orang yang saya benci nih, saya akan kasih dia apa yang dia butuhkan, supaya dengan cara begitu saya sedang naruh bara api di atas kepalanya biar angus sekalian. Oh itu namanya balas dendam Bapak Ibu. Motivasinya beda itu. Kita tetap ingin melihat kecelakaannya berarti. Bukan begitu maksudnya. Nah sekarang mari kita lihat. Kita lewat saja. Mengapa kita harus murah hati? Perhatikan ini Bapak Ibu. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yang pertama alasannya, mengapa kita harus bermurah hati? Karena ada upah. Meskipun upah ini bukan target kita, tapi ada upah bagi orang yang mau bermurah hati. Itu menjadi sebuah konsekuensi langsung dari orang yang bermurah hati. Meskipun ini bukan jadi sasaran, tidak seharusnya jadi sasaran atau targetnya Bapak Ibu ketika kita melakukan kemurahan hati. Tapi ini menjadi sebuah dampak langsung yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Matius 5 ayat ke-7 berkata gini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Firman Tuhan yang sudah menjanjikannya, orang yang murah hatinya, dia akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu, siapa sih yang disebut dengan musuh tadi itu? Kan kita juga mesti ada tahu, siapa sih musuh? Musuh itu adalah apakah orang-orang jahat tadi? Orang yang pembunuh, mencuri, orang yang berbuat kriminal? Apakah itu yang disebut kategori musuh? Bukan itu Bapak Ibu. Yang menjadi musuh bagi kita
Orang-orang yang kita anggap gak layak tadi untuk menerima kebaikan atau kasihnya kita banyak memberikan kisahnya. Yang pertama contohnya, ketika Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan tunjuk sebagai pemimpin. Satu kali waktu, apa yang dilakukan Musa dengan mengambil istri seorang dari bangsa Kus dipandang keliru oleh kakaknya, oleh cicinya, Miriam. Sehingga Miriam ini menjadi provokator untuk memberontak kepada Musa. Dia bilang gini, memangnya Tuhan hanya bisa bicara sama kamu? Sama kami juga bisa. Tindakan itu dipandang sama Tuhan tidak berkenan. Dan Tuhan akhirnya turun memanggil 3 orang ini, Musa, Miriam, dan Harun. Miriam ini cicinya, Harun juga kokoknya, begitu Bapak Ibu, dari Musa. Tapi Musa yang ditentukan sama Tuhan jadi pemimpin bagi mereka semua. Karena pemberontakan Miriam ini, Tuhan memurkai Miriam. Ketika Tuhan tinggalkan mereka bertiga, lalu Miriam terkena kusta di sekujur badannya. Dan waktu Harun lihat kondisi Miriam kena kusta, Harun bilang sama Musa, Musa kamu berdoa dong bagi Miriam supaya jangan terkena kusta seperti ini. Bapak Ibu, bisa saja Musa ya rasain aja, itu kan memang akibat dia memberontak dan Tuhan tidak berkenan. Bisa saja Bapak Ibu. Dan itu mungkin banyak dilakukan sama banyak orang. Nyukurin, ya kamu sudah berbuat jahat, ya itulah buahnya yang kamu ambil, yang kamu terima. Tapi Musa menunjukkan sebuah kualitas kemurahan hatinya di sana. Dia berdoa. Dia berdoa bagi orang yang telah memberontak samanya. Dia berdoa sama Tuhan, minta Tuhan sembuhkan Miriam. Dan setelah 7 hari Miriam sembuh, tahir kembali Bapak Ibu. Itu sebuah kualitas kemurahan hati dari seorang yang bernama Musa. Abraham bertengkar dengan Lot karena gembala-gembala ternaknya berebut lahannya sempit. Itu kejadiannya di dalam Kejadian pasal 13. Pasti Bapak Ibu sudah banyak tahu kisah itu. Yang saya mau soroti adalah begini. Lot ini adalah orang yang boleh dikatakan tidak tahu diri Bapak Ibu. Lot ini adalah keponakan, seharusnya ketika Abraham menawarkan kesempatan, ayo Lot kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku yang ke kiri, dan seterusnya. Harusnya Lot sebagai keponakan yang dia juga ikut diberkati karena berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, harusnya dia bisa bilang gini, udah paman saja yang duluan, saya ambil sisanya. Tapi Lot tidak lakukan itu. Ketika diberi kesempatan, dia segera pergunakan kesempatan itu. Dan dia lihat lembah Yordan yang indah di pemandangan matanya, dia ambil itu, dia pilih itu. Tepat 1 pasal setelahnya, di pasal 14, ternyata kota lembah Yordan yang menjadi kota Sodom dan Gomora itu Bapak Ibu, itu diserbu oleh berbagai banyak kerajaan. Dan Lot beserta dengan keluarganya itu diculik karena mereka ditaklukkan semuanya, mereka kalah. Ketika berita itu terdengar oleh Abraham, coba Bapak Ibu bayangkan di posisinya Abraham. Mungkin akan ada banyak orang yang karena sudah pernah dilukai sama orang ini, syukurinlah, itu buahnya. Mungkin begitu Bapak Ibu. Tapi Abraham ketika dengar berita itu, dia segera mengumpulkan orang-orang yang mahir bertempur di rumahnya. Dicatat di Alkitab ada 318 orang. Dan mereka segera berangkat pergi, meresikokan diri mereka, bertempur melawan kerajaan-kerajaan tadi itu Bapak Ibu. Dan mereka merebut Lot dengan keluarganya untuk dibawa kembali. Bayangkan, misi mereka pergi hanya untuk menyelamatkan Lot tadi, yang dalam tanda petik sudah kurang ajar sama Abraham. Itu menunjukkan sebuah kualitas kemurahan hati dari seorang yang bernama Abraham. Lot itu pada posisi tersebut itu jadi musuhnya bagi Abraham. Banyak sekali Bapak Ibu, saya banyak menemukan kisah di Alkitab, kisah-kisah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang mengisahkan tentang kemurahan hati dari namanya seseorang yang diperlakukan buruk oleh orang-orang dekatnya. Seringkali musuhnya gak jauh-jauh, hanya ada di sekitar kita Bapak Ibu, orang-orang yang dekat dengan kita. Bagi Bapak Ibu yang mau berbuat baik kepada mereka yang tidak layak, tidak pantas menerimanya. Bagi Bapak Ibu yang mau berbuat kasih kepada mereka yang tidak layak, tidak pantas menerima kasih dari Bapak Ibu, saya mau bilang ini, ketika Bapak Ibu melakukannya, sekarang Tuhan punya alasan untuk memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Itulah menjadi alasan kuat bagi Tuhan untuk melepaskan berkatnya bagi kehidupan anak-anaknya yang telah bermurah hati. Karena janji ini berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nanti habis khotbah saya sebentar Bapak Ibu, saya akan izinkan ada salah seorang diakon untuk sedikit menyaksikan tentang area ini. Kesaksiannya luar biasa. Nanti dengarkan saja. Kita lanjut ke poin nomor 2.
Alasan kenapa kita harus murah hati. Ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi karena kita mau meneladani Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya diciptakan segambar serupa dengan Allah. Itu dari desain awalnya Tuhan menciptakan manusia. Nah, dalam hal apa kita paling menyerupai dengan Tuhan? Dalam hal kita hidup dalam kasih. Disitulah kita paling menyerupai dengan Tuhan. Kita bisa saja dalam kerendahan hatinya, dalam ketidakegoisannya, tapi dalam hal kasih, itu hal yang paling menyerupai dengan Allah. Karena Allah adalah kasih. Ketika Bapak Ibu berbelas kasih sama orang-orang yang tidak layak menerima kasih dari Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menolong orang-orang yang tidak patut Bapak Ibu tolong, disitulah Bapak Ibu sedang mempunyai semangatnya Tuhan. Disitulah Bapak Ibu sedang mempunyai hatinya Tuhan. Disitulah Bapak Ibu sedang meniru apa yang pernah Tuhan lakukan. Dari atas kayu salib Tuhan Yesus, Bapak Ibu, Dia sudah menderita dengan penuh siksaan, dicambuk, mahkota duri, dihina, diludahi. Bahkan saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang menyaksikan Tuhan Yesus disalib, bahkan yang berseru salibkan Dia, salibkan Dia, ada orang-orang di sana juga yang pernah mengalami mujizatnya Tuhan. Orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan, tapi membalas kepada Tuhan dengan cara yang tidak patut. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan di tengah-tengah situasi itu, Dia tidak mengutuki mereka semua. Yang Tuhan Yesus lakukan, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu artinya Tuhan loh Bapak Ibu. Kita harus belajar. Saya mengkhotbahkan gini bukan berarti saya sudah mahir di situ, enggak Bapak Ibu. Saya pun menyadari saya juga banyak jatuh bangun di area itu. Saya juga perlu belajar hal yang sama. Kita semua harus belajar hal yang seperti itu. Kita perlu belajar untuk murah hati sama orang-orang yang menurut kita nggak pantas, nggak patut terima pertolongan kita, terima bantuan kita. Kita rasanya kita nggak mau mendoakan bagi orang-orang yang sudah melukai kita. Tapi kita bilang ini, berdoalah bagi mereka. Baru ada jasa kamu di sana. Berbuatlah baik sama mereka. Baru ada jasa kita di sana. Kasihilah mereka, baru ada jasa kita di sana. Dan jasa itu menjadi sebuah alasan bagi Tuhan untuk memberkati kita. Perhatikan ini Bapak Ibu. Sebab jikalau kita, ini kata Paulus, ketika masih seteru, ketika masih musuhnya Allah, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Waktu kita diperdamaikan dengan Allah, kondisi kita ini masih seteru, masih nggak pantas, nggak layak untuk terima kasihnya Allah sebetulnya. Tapi karena kemurahan hatinya Allah, Dia memberikan kasihnya sama kita. Itu murah hati namanya Bapak Ibu. Demikian Paulus, dia bilang, Paulus adalah orang yang bilang begini, ikuti aku, kata Paulus, seperti aku jadi pengikutnya Kristus. Dan dia betul-betul lakukan. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Coba kalau kita Bapak Ibu, kalau kita dimaki, mungkin kita keluar taringnya kita Bapak Ibu. Kita balas dengan makian. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Itu adalah bentuk sikap murah hati. Tidak membalas jahat dengan jahat, tapi membalas jahat dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mintakan sama kita. Itu yang namanya kasih, murah hati yang bisa melakukannya. Tanpa itu kita nggak bisa melakukannya Bapak Ibu. Kita akan sama hidup di dalam standar tadi ini. Ini paling baik kita bisa melakukan di area ini. Orang berbuat kasih sama kita, kita juga balas kasih. Orang berbuat baik sama kita, kita balas baik lagi. Tapi sudah lumayan mending lah kalau kita ada orang berbuat jahat, kita tidak balas jahat. Kita pasif, itu sudah lebih baik. Tapi tetap itu ada dalam standar ini. Kasih murah hati yang ada di atas ini, yang memampukan Bapak Ibu membalas kebaikan terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus murah hati? Yesaya 32 ayat 16-17. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Keadilan itu bicara begini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, baik balas baik, kasih balas kasih, jahat balas jahat. Itu adalah keadilan Bapak Ibu. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Kalau kita hanya lakukan keadilan seperti yang tadi, maka atmosfernya dikatakan padang gurun, kering, gak ada sejahtera, panas yang ada Bapak Ibu.
Tidak heran kalau di rumah tangga hanya terapkan keadilan, maka rumah tangga itu atmosfernya panas, saling hakimi satu sama lain, saling nuntut, gak ada damai, ketegangan yang ada dalam rumah tangga. Karena itulah yang kita lakukan. Tapi kalau di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, alasan kenapa kita mau belajar untuk murah hati, karena kita ingin alami surga di bumi. Karena kita ingin alami surga di keluarga kita sendiri. Karena kita ingin alami surga di gereja kita sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika saya pegang mulai pengembalaan di wadah ini, saya pernah bilang berkali-kali, warna kita di sini, warnanya Bapak Ibu, itu adalah kasih. Kenapa saya selalu menekankan soal kasih? Karena saya ingin mengalami surga di gereja saya sendiri. Saya gak mau mengalami padang gurun di dalam gereja saya sendiri. Saya gak mau ada saling tuntutan, saling penghakiman. Tapi kalau kita isinya hanya saling menghakimi satu sama lain, saling nuntut satu sama lain, tidak bisa pahami keadaan orang satu sama lain, nggak bisa terima keadaan orang satu sama lain secara apa adanya, hanya itu yang dikerjakan, tidak heran kalau atmosfernya itu adalah padang gurun. Tapi kalau kita pengen atmosfernya adalah damai sejahtera, seperti kebun buah-buahan, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketenteraman, kita harus mau gak mau harus bangun yang namanya atmosfer kasih. Dan salah satu kasih itu adalah murah hati. Inilah Bapak Ibu yang telah kita pelajari pada hari ini tentang murah hati. Kenapa kita harus murah hati? Alasannya karena ada upah. Orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Karena meneladani Tuhan yang sudah melakukannya pertama, kita mengikuti jejaknya. Karena kita ingin alami yang ketiga, surga di bumi kita, surga di keluarga kita, surga di tempat dimanapun Bapak Ibu berada. Mari Bapak Ibu kita sejenak kita dengarkan kesaksian dari seorang diaken yang punya kesaksian yang luar biasa. Saya panggilkan Ko Rudi, silakan Ko. Bapak Ibu dengarkan kesaksiannya dan sungguh saya saja terberkati dengan kesaksiannya dari beliau ini. Silakan Ko. Ya, shalom. Ya, bukan kesaksiannya luar biasa ya, tapi Tuhanku luar biasa. Ya, sebelum masuk dalam kesaksian, saya akan membacakan satu ayat. Ada di dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini yang berbicara Tuhan sendiri. Tuhan yang kita sembah saat ini, itulah Tuhan kita yang luar biasa. Jadi kasusnya seperti ini, saudara. Saya bergerak di desain interior udah hampir 30 tahun. Tapi ada satu proyek yang cukup besar yang baru saya dapatkan selama berdirinya perusahaan saya. Ini ada di luar Pulau Jawa ya. Di pulau yang lain saya nggak akan sebutkan. Kalau saya lihat pemiliknya luar biasa, orang yang terhormat, yang dihormati, yang berdampak di pulau itu, dan mempunyai kedudukan dan jabatan yang cukup tinggi. Ya. Kadang-kadang dia sebagai penceramah. Siapa yang nggak percaya, saudara? Saya diberikan satu proyek yang luar biasa. Saya hanya bersyukur pada Tuhan. Wah, ini sangat luar biasa bagi kita. Ya, karena kita hanya bergerak di interior, dia ada minta bantu kepada kita. Tolong Pak, ini bangunannya baru setengah jalan. Tolong dibantu. Kenapa baru setengah jalan? Karena kontraktor pertama diputus sama dia. Saya nggak tahu ada permasalahan apa. Sempat saya tanya juga, cari-cari, ya tertunda juga pembayarannya. Tapi saya merasa nggak yakin dengan penampilan ini yang luar biasa, dan saya kira masa sih seperti itu. Jadi saya bantu dia untuk renovasi bangunan ini,
termasuk interior. Itu bangunannya hampir 1000 meter. Ada swimming pool. Ya. Kita bantu semuanya. Keramiknya diganti dengan marmer yang kualitas 1. Sampai kloset pun yang kualitas 1. Ya. Semuanya. Sampai akhirnya semuanya ngebentuk pada apa yang dia inginkan, kita udah lakukan. Kita membuat interior juga, desainnya semuanya seindah mungkin, sebagus mungkin. Ya saudara bisa tahu lah kira-kira itu kontrak berapa M. Ya, itu luar biasa. Tahap pertama, tahap kedua pembayarannya lancar semua. Dia selalu kalau ketemu, Pak jaga kesehatan ya. Tolong Pak ya, jaga kesehatan. Makan yang sehat, semuanya harus sehat. Baik saudara, baik sekali. Suami istri baik sekali. Saya juga sempat, aduh luar biasa ya ini ya. Benar-benar ini jadi panutan di pulau itu. Kadang kita firman Tuhan pernah berkata gini, dalamnya laut masih bisa diukur atau diduga, tapi dalamnya hati manusia gak bisa ada yang duga. Ya. Pada tahap terakhir, udah mau pelunasan, masih dalam MM-an juga itu. Dia bisa bersandiwara waktu datang, "Mah, tolong bayar. Ini sisanya segini lagi." "Oh sebentar Pak, ini masih banyak yang belum kita lengkapin semuanya. Saya mau minta bantulah supaya dilengkapin semuanya." Kulkas saya beliin, ditalangin semuanya. Wallpaper, wallbang, filter air, sampai keramik kolam pun diganti semuanya. Udah siap pakai semuanya. Waduh, kita udah senang hati. Dia udah sangat puas sekali. Tiba-tiba pegawai saya kurang lebih sekitar 30-an, hampir 40 lah, diusir, suruh pulang. Pada saat itu juga nggak boleh bawa ke rumah masuk lagi, suruh pulang. Dia telepon, "Pak, saya disuruh pulang Pak, saya diusir." "Oh, kenapa? Emang kamu ada kesalahan apa?" Saya selalu introspeksi, emang kita pernah berbuat sesuatu apa yang dia bisa sakit seperti itu? "Waduh Pak, saya juga nggak ngerti Pak." Saya tanya kepada dia juga, pokoknya nggak mau tahu, kamu pulang. Ya akhirnya pulang. Kita telepon, "Pak, ada apa yang perlu, ada yang kurang apa? Apakah pegawai saya ada berbuat sesuatu yang tidak sopan Pak?" Nggak dijawab. Di WA, "Pak, tolong Pak." Nggak dijawab juga. Miliaran sudah bergantung. Waduh, pada saat itu terus terang ya, senilai itu untuk 3 kali operasional biaya rutin saya selama 3 bulan itu cukup sekali untuk biaya itu. Karena saya punya pegawai 100 sampai 130 orang. Boleh dikatakan sebagai tenaga ahlinya. Waduh, saya udah ditelepon gak dijawab, di WA gak dijawab. Karena kalau ke rumah sana ada penjagaan yang sangat ketat, gak bisa ketemu sama sekali. Waduh, kita bingung sama satu. Tiba-tiba dia telepon, "Bapak kalau mau urusan sama saya silakan pakai pengacara." Karena saya tahu si pemilik ini dia orang yang berwenang, sampai dari semualah udah dikuasai sama dia. Saya bilang, kok sampai segitu ya? Kenapa ya? Kita tanya ada masalah apa, dia nggak jawab apa-apa. Kita, "Pak, tolong dong Pak, minta bayaran Pak. Ini kan pegawai saya kasihan Pak, buat dia udah berumah tangga, punya anak, punya dan sebagainya. Tolong dibantu Pak." Nggak dijawab, malah nantang ke kita. Waduh, saya sempat cari pengacara juga ke Jakarta dengan pengacara yang terkenal. Saya
saya ada bicara gitu. Tiba-tiba saudara, waktu saya diam gitu, Tuhan tolong. Tahu-tahu ada kata-kata, pembalasan adalah hakku. Ya. Pembalasan adalah hakku, gitu aja. Aduh Tuhan, ini uang saya mempertaruhkan kontinuitas usaha, Tuhan. Saya bisa bangkrut, Tuhan. Cuman gitu aja, nggak ngomong apa-apa lagi. Keluar lagi, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Waduh, enaknya luar biasa, saudara. Waduh, ditagih utang sampai ke kantor karena kita yang beli AC, orang AC nagih, orang wallpaper nagih itu. Waduh, Tuhan nih gimana nih? Gak ngomong apa-apa, cuma gitu aja. Waduh, jangan membalas kejahatan-kejahatan. Ampunilah. Apakah gampang? Dengan nilai uang segitu, mungkin kalau saya ada stok uang yang cukup banyak, ya udah Tuhan saya ampunilah. Ini nggak ada. Bayar karyawan aja gimana? Bisa mempertaruhkan hidup dan matinya 120 keluarga, saya bilang. Waduh, itu udah stres sekali. Nggak lama lagi COVID-19 lagi muncul lagi. Waduh, ditambah dengan itu mau THR lagi. Ya Tuhan, ini gimana? Saya hanya duduk diam di meja kerja. Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan anak. Saya percaya puji Tuhan yang hidup. Ya, saya jadi termenung waktu itu. Jangan Tuhan, ada satu orang pun yang di PHK dengan alasan COVID apapun juga Tuhan. Saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Maaf ya. Saya belum bisa mengampuni waktu itu. Firman Allah berkata ampuni. Saya belum bisa. Kenapa? Karena saya mempertaruhkan usaha saya, mempertaruhkan 150, hampir 120 keluarga. Lama kelamaan dah Tuhan, saya mau percaya dan taat kepada firman Tuhan. Saat ini saya ada berkas-berkas dia. Tuhan, saya nggak mau utak-utik lagi. Karena Tuhanlah yang pengacara saya. Tuhan akan yang membalas, yang akan menuntut pembalasan. Saya tidak punya apa-apa. Ini adalah milik Tuhan. Usaha ini bukan milik saya. Kalau orang mempermalukan saya, berarti Tuhan pun malu. Itu aja saya punya prinsipnya dah. Waduh, saudara itu gak segampang gitu melepaskan pengampunan. Tuhan, saya mengampuni suami istri ini. Berkati Tuhan, berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Saudara, luar biasa. Saya udah terus terang nggak bisa tidur, ketar-ketir karena mau THR. Sementara saya berpikir, Tuhan, apakah saya perlu panggil karyawan semua? Saya membicarakan masalah apa yang terjadi, karena karyawan saya juga udah tahu masalahnya. Tapi saya harus panggil semuanya. Bapak saya mungkin nggak bisa bayar THR, mungkin saat ini nggak bisa bayar gaji. Tapi Tuhan nggak ngomong apa-apa. Cuman saya udahlah Tuhan, saya melepaskan pengampunan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Allah yang saya sembah, Allah yang hidup. Udah aja gitu.
Saya punya data ini, saya simpan ke laci paling bawah. Saya nggak mau ingat-ingat lagi dah. Gak lama saudara. Sebenarnya kita ini punya penawaran-penawaran dari setahun yang udah berjalan, tapi nggak pernah deal. Banyak penawaran. Tapi ajaib, di masa COVID, di masa ekonomi lagi turun, Tuhan menghidupkan penawaran-penawaran yang mati. Semuanya deal. Semuanya deal. Sampai kita kaget. Wah, ini order kok banyak banget. Di luar prediksi kita. Belum pernah kita mengalami satu bulan bisa 5 proyek deal. Gak pernah, saudara. Tanpa ada basa-basi, tanpa ada permintaan apapun. Kadang-kadang orang ada yang bayar DP dulu sampai 50%. Ada yang bayar ini. Saya juga jadi bingung gitu. Kok ini bisa terjadi gitu. Kita nggak pernah kepikir ini gitu. Sehingga dari uang sana bisa bayar gaji, bisa bayar THR, operasional bisa jalan. Sampai tahun ini, sampai saat ini tidak pernah kekurangan order. Tuhan itu luar biasa. Tidak pernah kekurangan order. Sampai ke tahun depan, tahun Januari, kita order udah full. Sampai ada waiting list, hampir 13 proyek. Itu Tuhan luar biasa. Apakah 4 miliarnya, apakah berapa miliarnya dibayar? Enggak. Tapi cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan berikan berkat yang lain. Sampai saat ini kita bersyukur. Punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ya, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Kesaksiannya luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah mendapatkan anggur